Di sini ada sebuah kisah yang sangat menarik, dan Ana dapat kisah ini dari seorang kiai, yaitu almarhum Kiai Fakhrazi Ishaq. Beliau pernah bercerita di dalam majlisnya bahwasanya ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini yang bahasanya dia udah bersuami istri, udah pegel hidup susah, dan dia akhirnya dia ngaji. Dia memutuskan untuk ngaji, istrinya juga ngaji. Nah kemudian si pemuda ini yang lakinya itu pulang ke rumah, dan dia mengatakan pada istrinya, "Wahai istriku, tadi aku ngaji. Ketika ngaji, kemudian guruku mengatakan, barang siapa yang kesehariannya bersolat kepada Nabi, maka Allah akan menghilangkan segala kesusahannya." Nah dia ngomong sama istrinya tuh, "Ini kan kita lagi susah nih. Gimana kalau kita keseharian kita bersolawat? Kan nggak gampang, kan nggak susah. Nggak perlu ngapalin kayak ngapain Al-Quran berjus-jus. Ini cukup solawat doang. Solawatnya kata Ustadz bebas, ya solawatnya bebas." Kemudian diamalin tuh dalam kesehariannya. Diamalin, dia ngapain aja di solawat. Dia ngaduk air, dia ngaduk, dimasak, dia nyangkul di sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Di model-model tuh di sholawat dah. Dia bersolat setiap hari. 1 hari dia sholawat, 2 hari dia sholawat. Kemudian nggak kunjung-kunjung juga nih, masih susah juga hidupnya. Kemudian istrinya mengatakan, "Bang, kita kayaknya udah sholat, udah berhari-hari, tapi kok nggak hasil juga ya?" Kata lakinya, "Sabar Neng, sabar, tenang aja. Kita kudu istiqomah, kita sabar. Udah, lu sholawat aja dah." Di sholawat datu lagi sholawat. Kemudian ada sebuah berita, sebuah sayembara. Mahkota raja itu hilang, dicuri sama seorang pencuri itu. Iya, pencuri. Mahkota raja hilang, dicuri. Kemudian membuat informasi gitu, barang siapa yang bisa menemukan mahkota raja, maka akan aku cukupkan, maka aku akan diberi hadiah yang sangat banyak. Nah ini seorang pemuda yang susah ini, dia melihat ada informasi ini, dia daftar lah tuh kepada pengawal raja. "Aku mau daftar. Kalau aku mampu cari siapa pencuri mahkotamu." Modal PD doang nih. Seorang pemuda ini modal PD doang. Tapi dengan syarat, engkau harus membawakan makanan ke rumahku sesuai dengan jumlah hari. "Memang berapa hari engkau bisa menemukan mahkotaku?" Sang pemuda ini menjawab, "Aku bisa menemukan mahkotamu dengan 7 hari. 7 hari. Baik, tapi dengan syarat, wahai raja, engkau memberikan makanan kepadaku dengan jumlah yang berlipat-lipat sesuai jumlah hari. Contoh, hari pertama 1, hari kedua berarti 2, hari ketiga berarti 3, hari keempat berarti 4. Paham? Nah kemudian dipenuhi oleh raja. "Baik, kalau cuma itu gampang. Benar ya 7 hari? Kalau nggak bisa, engkau yang akan kubunuh." Wah, kata raja, "Raja, nggak boleh macam-macam raja." Akhirnya si pemuda ini pulang dengan wajah sumringah. Dia nggak pikirin tuh, padahal dia nggak tahu siapa yang mencurinya. Tapi amalan sholawat dia terus dijalani, sholawat terus. Dia pulang sama istrinya. "Neng, tenang. Ntar ada makanan nih datang." Bener, tok tok tok. "Assalamualaikum." "Masuk." "Nggak. Nih makanan dari raja." Wah bener nih. Padahal si pemuda itu nggak tahu, dia nggak pikirin aja, yang penting bisa makan dah. Udah lama memang susah. Udah akhirnya dimakan tuh, dimakan ya kan, dimakan. Nah kemudian berita sang pemuda ini yang ingin menangkap seorang pencuri, sampai itu beritanya kepada raja pencuri. 2 hari kemudian dia ngomong, "Neng, ntar datang lagi nih 2. "Nah, bener Pak?" "Iya." "Wah bener, raja datang lagi, bawain 2 makanan, karena ada 2 hari. Nah kemudian raja pencuri ini, maksudnya pemimpin pencuri ini, menyuruh pengawalnya untuk memata-matai si pemuda ini yang rencana dia mau nangkap sang pencuri. Kemudian pemimpin pencuri ini mengirim seseorang untuk memata-matai rumah si pemuda ini. Dikirim tuh 3 orang, diintip. Baru belum diintip, ini pemuda bilang kepada istrinya, "Nanti akan datang 3. Nah pencurinya kaget, "Wah, dia tahu kita ada 3. Dia ternyata kita udah ketahuan. Dan dia bisa nebak kita, jumlahnya 3 orang. Padahal ngepasin dong, udah 3 hari. Nah kemudian dia pulang, bilang pemimpinnya, "Wah, nggak mungkin. Ini bukan orang sembarangan, wahai ketua. Karena dia bisa mengetahui kita dengan jumlah." Oke, dikirim lagi tuh 1 orang. Jadi berempat ya. Diintip lagi. Dan diintip, ngepas lagi nih jumlah orangnya. Dia bilang apa? "Nanti bakal datang lagi nih Neng." Berapa? 4. Didengar lagi tuh pencuri semua. Memang lagi 4 orang. Wah, dia tahu benar jumlah kita 4 orang. Akhirnya dilapor ke ketua. Sampai lusanya dia datang tuh rame-rame 7 orang. Pas banget di hari ke-7.
Kami bersama ketuanya nih. Pas lagi diintip, dia datang lagi, tok tok tok. Dia ngomong lagi nih, Neng, entar datang nih hari 7. Kaget ketuanya. Ketua pemimpin pencurinya kaget. Wah bener, bukan orang sembarangan ya. Bener. Yuk kita masuk. Akhirnya tuh ketua pencuri masuk dan meminta ampun dan minta maaf. Dan dia bilang, dia minta damai dan dia nggak mau terjadi apa-apa, sehingga mahkotanya dibalikin kepada dia dan untuk dikasih kepada sang raja. Dia bingung. Nah, ngomong lagi sama Neng tuh, pencurinya udah ngasih. Yuk kita bawain ke raja. Dibawain ke raja, dikasih hadiah lagi dia. Dikasih hadiah yang banyak. Terus diamalin sholawat yang begitu. Terus amalin. Akhirnya dia hidup dalam karunia Allah Subhanahu wa taala.